wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Perango untuk sabilillah, dan tahulah Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, mengetahui, yakni sebagaimana lari dari kematian ini tidak akan bisa, lari dari perang, lari dari taun tidak akan pernah bisa menyelamatkan nyawa, tetap kalau mati ya mati. Demikian pula firor minal jihad, lari dari perang, menjauh dari perang, ini tidak akan bisa mendekatkan pada ajal, juga tidak bisa menjauhkan ajal. Mati perang gak perang lek durung wayahe mati tetep gak mati. Karena apa? Balil ajal mahtum, ajal itu sudah ada ketentuannya, rezeki sudah dibagi, sudah ada jatahnya kepada siapapun. Lah perang kepada siapa? Nah ini yang perlu dipahami. Ora terus ayat niki dipotong yang akhirnya harus orang itu dilahirkan untuk perang, tapi dikongkon perang hanya kepada orang-orang yang merangi kepada kita, orang-orang yang mengusir kepada kita. Kalau dia tidak merangi dan tidak mengusir kepada kita, tidak boleh. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang engkau layan hakumullah dari atau atas orang-orang yang tidak merangi agamamu, lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kepada kamu, tidak mengusir kamu dari rumahmu. Apa sih enggak dilarang? Antabarruhum, kamu berbuat baik kepada mereka. Tapi innama yanhakumul ladzina akhrajukum qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum antuwalluhum. Tapi kamu tidak boleh sayang-sayangan, kasihan kepada orang-orang yang merangi agamamu dan orang-orang yang mengusir kamu dari daerahmu. Berarti niki senada dengan ayat qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah mereka dengan totalitas sebagaimana mereka merangi kita dengan totalitas. Berarti kalau dia tidak merangi dengan totalitas, ya gak boleh. Wa qatilul la tuqatilu hatta yuqatilu la tuqatiluhum bihi hatta yuqatilukum bihi. Jangan sampai engkau merangi kepada mereka sebelum mereka merangi kepada engkau. Niki. Jadi orang terus orang diam-diam, orang ibadah lagi gereja terus dibuang, dibunuh. Nah itu orang teroris nih. Bukan orang jihad tapi orang jahat. Termasuk kita harus merangi ketika kita diusir. Makanya Mbah Yasin Asy'ari sampai mengeluarkan resolusi jihad karena mereka akan menguasai negara kita, yang sehingga kita akan diusir dari daerah kita. Makanya kita membela itu mati syahid, dan wajib karena dia mengusir kita, dan umpama mati syahid karena mati membela negara, mati membela harta, itu mati syahid. Membela nyawa
mati syahid. Man mata liduni min duni malihi min duni nafsihi bahwa syahid, wa man mata min duni malihi bahwa syahid. Siapa yang mati karena membela agamanya mati syahid, membela nyawanya mati syahid. Siapa yang mati karena membela negaranya, membela tanahnya juga, membela hartanya juga mati syahid. Dengar-dengar. Berarti syaratnya kita wajib perang, tapi seorang yang menutupi syarat yaitu ketika mereka nyerang kepada kita, jadi merangi atau mengusir kepada kita. Namun itu bolehnya perang atau wajib masih dilihat dulu. Ketika ada jalan lain tidak harus perang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas orang yang diusir dari Mekah, lagi jelas diusir dari Mekah. Tapi ketika Rasulullah sudah kuat menyusun kekuatan di Madinah, lalu masuk ke negara Mekah, ini di dalam Yaumul Fathi, yang pada waktu itu sudah dijanjikan oleh Allah, la tadkhulunal masjidal harami insyaallahu aminin. Kau akan masuk pada Masjidil Haram dalam keadaan aman. Lalu ketika Rasulullah masuk dengan pasukan yang begitu banyak, orang-orang Mekah menjadi ciut. Ciut niku minder lah. Orang ciut-ciut arek cilik ngono ora, minder. Akhirnya dengan keminderan itu oleh sahabat-sahabat malah justru digesak, "Hadza yaumul malhamah." Ini hari peperangan, hari pembantaian. Tambah ngeter wong Mekah. Kemudian Rasulullah malah justru mengatakan, "Hadza yaumul marhamah." Ini hari kasih sayang, bukan hari kasih sayang, bukan hari peperangan. Kemudian orang-orang Makkah ditangkap oleh sahabat-sahabat, dikumpulkan di sebelah Ka'bah. Wis carane kena bondo kabeh, wis dikeceki kabeh nek ngono wis kaya arek gawe dawet apa gawe sate ngoten tok. Yang waktu niku para sahabat selalu menginginkan agar dia segera dihabisi gitu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah datang langsung pidato kepada mereka, mengatakan, mata dununa annab alabikum, mata dununa bi annab alabikum. Saudara-saudara, kamu mempunyai dugaan apa akan aku lakukan? Kamu menyangka akan saya apakan? Perasaanmu akan saya apakan kamu ini? Ketika dibilangin semacam itu, semuanya ngeledek. Anta ibnu akhi, anta ibnu ami. Wahai Muhammad, kau adalah saudara saya, kau adalah anaknya paman saya. Padahal dulu sudah diusir untuk keluar dari Mekah, diancam nyawanya. Setelahnya kuat podo karani, iki anakku, oh iki kamu saudara saya, kamu anaknya ayah saya, anaknya paman saya. Begitu Rasulullah mendengarkan semacam itu, langsung Rasul mengatakan, aku lakum kama yaqulu Yusuf li ikhwati. Saya katakan kepada engkau sebagaimana yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? La tasribal yauma yaghfirullahu lakum. Di mana saudara-saudaranya minta maaf kepada Nabi Yusuf yang mereka telah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Setelahnya Nabi Yusuf menang menjadi raja di Mesir, mereka tunduk kepada Nabi Yusuf. Ketika ditakoni, "Apa Yusuf?" Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Terus kita Nabi Yusuf adalah la tasribal yauma
yaghfirullahu lakum. Sudah tidak ada yang perlu disalahkan lagi. Kelemben-kelemben roti-roti bian-bian saiki ngono ngene. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kepada kamu. Nah, Kanjeng Nabi juga seperti itu. Kalau di situ perangan tersebut adalah kewajiban, pasti merupakan ta'abbud, merupakan dogmatik. Tentunya Rasulullah berdosa dalam hal ini, menyatakan Rasulullah tidak membunuh, padahal dia adalah orang yang jelas-jelas kafir harbi, sebab mengancam Rasulullah akan bunuh Rasulullah dan mengusir Rasulullah. Ini loh yang karena siasah, karena politik, akhirnya tidak perlu peperangan. Makanya peperangan diharuskan ketika hanya kepada orang-orang yang mengusir, kepada orang yang memerangi, namun harus hanya kepada mereka, tapi perangnya tidak harus. Yang boleh diperangi hanya mereka, tapi dalam perangan bukan merupakan satu-satunya jalan. Damai lebih baik kalau masih bisa dengan damai. Hal itu juga terjadi. Rasulullah ketika akan masuk, akan umroh. Kata umroh ini berarti ten Mekah. Niku dicegat kali adalah orang-orang kafir, orang yang Yahudi di tanah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dengan Mekah kira-kira 30 kilo. Nah, dengan aku jadi cegat di tanah Hudaybiyah, gak boleh masuk ke Mekah. Padahal Rasulullah itu asli penduduk Mekah, kelahiran di Mekah, gak boleh masuk. Terus akhirnya berunding, musyawarah. Setelahnya berunding, lobby, akhirnya boleh dengan catatan 3 hal. 1, tidak lebih dari 3 hari. Kedua, tidak boleh mengajak orang Mekah ikut kepadanya. Kalau ada orang Mekah ikut kepada Rasulullah harus dikembalikan, gak boleh ikut. Jadi jangan sampai menjadi provokasi. Tapi kalau sahabat Rasul ingin tinggal di Mekah harus diizinkan. Wah, ini kan perjanjian yang fatal. Ya saya naik dewe toh. Kalau orang Mekah ingin mengikuti Rasulullah harus dikembalikan. Tapi kalau ada sahabat Rasulullah yang ingin tinggal di Mekah harus dipersilahkan. Ini akad damai yang tidak menguntungkan kepada orang Islam. Akhirnya Rasulullah sepakat. Setelah sepakat terus ditulis, memerintahkan Sayyidina Ali untuk menulis uktub ya Ali. Terus kalau Sayyidina Ali ditulis hadza qada'u Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Muabuk deh. Itu salah. Kalau di situ saya percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah, tidak akan pernah saya larang masuk Mekah. Saya larang masuk Mekah ini karena saya nggak percaya kalau Muhammad itu utusannya Allah. Maka hilangkan itu. Sayyidina Ali ngamuk. Tadi kan Nabi jawab, ya Ali, hilang ono ya Ali, hilang ono. Nah, kemudian Sayyidina Ali semacam itu mengatakan semacam, akan Nabi mengatakan semacam itu, kan Nabi Sayyidina Ali mengatakan, wallahi la amhu abada. Demi Allah saya tidak akan musyrik, tidak akan menghapus selamanya. Anta Rasulullah, karena engkau Rasulullah. Rasulullah marah langsung berdiri. Ya Ali. Tapi akan dihilangkan. Tapi kan Nabi itu Nabiun Ummiyun, Nabi Ummi yang tidak bisa layak roh, gak bisa baca, layak tubuh layak roh, akhirnya gak bisa. Ya Ali. Akhirnya oleh Sayyidina Ali dihilangkan sehingga bunyinya hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah.
Walaupun Rasulullah mengatakan sebelumnya, ana Rasulullah, ana ibnu Abdillah, Ali, hilangkan ya Ali, saya Rasulullah, saya utusannya Allah, saya ibnu Abdillah, hilangkan ya Ali. Sayyidina Ali gak gelap. Tapi setelahnya didesak oleh Rasulullah, akhirnya dihilangkan gelar itu. Berarti hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah, gak ada embel-embel Rasulullah. Di sini dalam rangka untuk keselamatan, dalam rangka untuk politik, biar tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi peperangan. Rasulullah berani menghilangkan gelar nama Rasulullah. Toh dihilangkan gelarnya tetap menjadi Rasulullah. Ora disebut orang terus hilang ke Rasulullah. Dari sini kita bisa berani menghilangkan gelar keislaman, misalnya tidak usah berbunyi negara Islam, tidak usah berbunyi hukum Islam, tapi yang terpenting esensinya hukum Islam, esensinya negara Islam. Gak usah harus khilafah, walaupun cukup dengan NKRI, tapi yang penting ajaran Islam terus berjalan. Itulah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mensikapi hukum siasa, hukum politik. Oh, niku yang dimaksud niku mang. Tapi kalau sudah diperintahkan perang karena sudah dijajah, sudah diusir, kalau tidak kita akan membahayakan, tidak boleh menyerah. Kalau kita akan dikuasai, tidak boleh menyerah. Boleh tidak merangi ketika tidak mungkin dia akan menguasai, sebagaimana Rasulullah ketika dalam perang dalam Fathu Makkah tidak mungkin dikuasai, makanya nggak perang. Tapi kalau nanti kita akan dikuasai, wajib perang. Karena kalau kita akan dikuasai oleh mereka, ini tidak akan aman. Nah ini wa'adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat. Allah Ta'ala menjanji kepada alladzina amanu dan amal shalihat la yastakhlifannahum fil ardi wa la yumakkinahum ala dini menurut lillahi tado wal amna. Allah menjanjikan untuk mendapat keamanan, akan bisa melaksanakan agamanya, akan bisa menjadi pimpinan wal khalifah kalau memang amanu wa amilus shalihat. Pun dari sini lah enak sing ditekokno. Niki sesuk mangkalazi yuridullah qardan hasanah. Niki di tataran siji iki yo keterangane dawa niki. Lek wonten monggo. Sewa ya. Nggih. Niki mboten kaitan kalian Rasulullah.